dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat, yang kami hormati tuan rumah beserta keluarga Bapak Zulkarnain beserta keluarga. Yang terhormat, yang kami hormati guru kita Al-Mukarram Ustadz Sahri. Yang kami hormati pada teman-teman bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Syukur alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dalam kesempatan ini kita diberikan begitu banyak nikmat, diantaranya adalah nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka taklim bulanan, yang insya Allah taklim tersebut istiqomah berjalan seterusnya sehingga di akhir hayat kita. Amin Allah. Sholawat serta salam tak lupa juga kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita diberikan jalan terang benderang. Insya Allah mudah-mudahan kita di akhir kiamat nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin Mustafa Rasulullah ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nawaitu an ta'luma wa ta'lima wa tazakkura wa tazkira wa nafa wal intifa'a wal ifadata wal isfadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair ibtiqa'a wajhillahi wa mardati wa qurbihi wa sawabi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi hari yang berbahagia ini kita bisa sama-sama kembali hadir. Allah ringankan langkah kita. Allah berikan kita kesempatan. Allah berikan kita umur yang panjang. Allah berikan kita waktu yang luang sehingga kita sama-sama bisa berada di sini di kediaman keluarga besar Bapak Zulkarnain beserta istri dan anak-anak. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini membawa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala turun, berkhusus buat sahibul bait keluarga besar. Mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kasih sayang dan keluarganya. Allah jadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Allah berikan tambahan keberkahannya. Allah jadikan umurnya umur yang panjang. Anak-anak dijadikan anak yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan senantiasa Allah pelihara iman Islamnya dan ketakwaannya, istiqomah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita juga berharap mendapatkan berkahan yang sama dengan kehadiran kita, niat ikhlas kita mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus untuk keluarga besar kita, almarhum orang-orang tua kita. Ada orang tua kami, Ustadz Haji Mursad Amin, Ustadz Junaidi, Ustadz Sobari, kemudian almarhum Ustadz Aziz Shoaib, kemudian almarhum Bapak Malihan, dan yang lain-lainnya ya, kita sebutkan orang tuanya, kita sebutkan. Mudah-mudahan berkah dari didikan mereka,
contoh teladan yang mereka berikan kepada kita sehingga kita bisa sampai di sini. Dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kasih sayang di alam barzahnya, mengalir semua pahalanya. Hadir kita di sini mengalir pahalanya buat mereka semua yang sudah tiada. Mudah-mudahan Allah lapangkan kuburnya, diberikan cahaya dalam kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman dari taman-taman surganya, dan kelak insya Allah nanti dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita bisa melalui mereka. Dan mereka adalah orang-orang yang hebat. Dan mungkin dulu kita menyepelekan kehadiran orang tua kita, malah kadang-kadang dulu waktu masih kita suka bercanda gitu ya, MI suka main kata-kataan orang tua gitu. Si A si B dikatain bapaknya begitu. Padahal orang-orang mereka itu orang-orang yang mulia. Kita berdosa itu ya, karena kita manggil nama teman tuh dengan nama orang tuanya. Jadi zaman itu saudara ada hadisnya tuh nggak boleh itu ya. Seperti kalau kita menghina orang tua teman kita, berarti kita menghina orang tua kita. Mudah-mudahan Allah ampuni ketidaktahuan kita, karena waktu itu kita juga masih kecil ya, belum balik juga. Ya. Ingat juga emang itu si Holil siapa tuh suka dikata-katain bapaknya. Paling sering itu saya dengar itu kalau lagi ada bacaan sahib salat Jumat. Mudah-mudahan kita Allah mengampuni kita. Padahal mereka itu orang-orang istiqomah ya, orang yang berjuang untuk keluarga mereka, keluarganya menjadikan kita seperti ini, dan ternyata kita sekarang ngalamin nih. Ya, dulu orang tua kita berteman semua, orang satu kampung pasti kenal satu dengan yang lain. Sekarang kita alhamdulillah bisa nyambung. Artinya salah satu jadi pahala yang mengalir buat orang tua kita ya ini. Kita nyambung silaturahim, orang tua kita dapat pahala silaturahim dari kita, nyambung silaturahim dari teman-teman. Alhamdulillah. Salawat serta salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kehadirat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW serta keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua kita berharap adalah umat beliau yang dicintai beliau akan mendapat syafaatul uzmanya nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sampainya kita di sini berkat kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang niat baik dan upaya yang kita upayakan apapun, kalau Allah belum berkehendak maka nggak akan terjadi ya. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan taufiknya sehingga kita sampai di sini. Jadi yang menggerakkan kita ini niat kita, kemudian Allah iringi sehingga kita bisa sampai di sini dengan segala kebesaran Allah. Jadi bukan kitanya, tapi karena memang kita dipilih Allah untuk bisa sampai di sini. Dan mudah-mudahan kita berharap hal-hal ini terus terjadi pada diri kita. Bukan hal kebetulan, tiba-tiba bisa hadir, tiba-tiba ya. Ada juga yang tadinya mau hadir, tiba-tiba nggak hadir. Itu sesuatu yang memang Allah sudah takdirkan. Walaupun niatnya, tapi ketika kita niatnya baik, niatnya benar, insya Allah akan mendapat pahala. Walaupun nanti takdirnya tidak terjadi, ya. Karena ada hal yang lain mungkin Allah takdirkan lebih penting buat diri kita atau lebih baik buat diri kita. Nah, kita harus redha tuh. Ketika takdirnya udah sampai, maka itulah keredhaan kita kepada Allah. Ya Allah, udah saya redha dengan ketentuan apapun yang udah terjadi ya. Karena kita udah ikhtiar. Jadi tidak ada penyesalan setelahnya. Mudah-mudahan Allah pelihara keistiqomahan kita. Allah pelihara Islam, iman kita, dan istiqomah kita. Karena istiqomah itu hal yang mahal, walaupun sesuatu yang sedikit, yang kecil, tapi terus kita dawamkan, itu lebih daripada 1000 karomah. Ya, al-istiqomah khairun min alfi karomatin. Jadi luar biasa sebenarnya orang istiqomah, nggak gampang.
Alhamdulillah mungkin kita berharap pada Allah dicatat sebagai orang-orang yang senantiasa istiqomah, mujahadah, memperbaiki diri kita, eh, keluarga kita juga. Mudah-mudahan kita bisa mempengaruhi semuanya, sahabat-sahabat kita juga. Dan siapa-siapa yang memulai satu kebaikan akan mendapat pahala yang sama ketika orang yang mengikutinya itu mendapat. Mandala ala khairin falahu mijru aslu fa'id. Barang siapa yang mengajarkan atau menunjukkan satu perbuatan baik, maka dia akan diikuti oleh orang yang diajarkan tersebut, maka mendapatkan pahala seperti pahala besar yang didapat oleh orang yang kita berikan petunjuk atau kita ajarkan. Luar biasa, jadi itu mudah-mudahan menjadi pahala jariah buat kita semua. Yang memulai ini dulu, ya, memulai pengajian, yang mempunyai niat untuk ini, itu pahalanya terus tuh. Selama yang diajak ngikutin. Yang diajak ngikutin dapat pahala, yang ini udah hadir dapat pahala. Nah, pahalanya itu juga sama. Yang ngajak akan dapat terus. Nah, makanya beruntung orang-orang yang sering mengajak kepada kebaikan, terutama guru-guru kita ya. Guru-guru kita dulu madrasah itu ngajarin ini. Terus kemudian kita ngikutin, kemudian kita amalin. Pahala amal kita itu mengalir ke mereka semua. Walaupun mereka sudah tiada, jadi pahala jariah. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang menjaga hati dalam rangka memelihara ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, intinya kitab ini adalah memberikan motivasi buat kita. Memberikan gambaran buat kita bahwa perjalanan kita menuju Allah itu tidak mudah. Banyak rintangan dan aral rintangannya. Dan kita juga tidak sendirian. Kalau kita yakin ada Allah, maka Allah akan membantu kita. Kita baca lagi pembahasan tentang godaan-godaan, yaitu tentang masalah menjaga hati. Kemarin kita sudah membahas yang pertama tentang bagaimana menjaga hati kita menjauhi dari tulul amal. Kemudian yang kedua adalah hasad. Yang ketiga al-istijal atau tergesa-gesa dalam beribadah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif dan kitab rahimahullah. Masuk kita pembahasan tentang godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Tergesa-gesa dalam ibadah atau istijal. Jadi kita sering nih ya, kalau ibadah kayaknya ada buru-buru ya. Itu yang dibilang tergesa-gesa. Walaupun hal baik, kalau terburu-buru, nah itu bisa berbahaya, merusak kehusuan hati kita. Bisa juga merusak ibadah kita karena lari kepada kemaksiatan nanti. Tidak boleh terburu-buru. Lakukanlah dengan pelan-pelan, karena yang pelan-pelan itu justru bisa nyampe. Ada yang terburu-buru bisa tergelincir. Banyak hal ya, kalau kita dalam hidup kita pernah ngalamin sesuatu, kita tergesa-gesa ngerjain sesuatu, buru-buru, tiba-tiba tergelincir kita. Akhirnya kembali tujuannya untuk mencapai sesuatu tidak tercapai. Jadi didabarkan dalam kitab ini, tergesa-gesa atau terburu dalam berbuat kebaikan menjauhkan kita dari tujuan. Apa nih? Jadi banyak terjerumus justru pada tindak kemaksiatan. Nah, sifat tergesa-gesa ini menimbulkan 4 macam, ada penyakit. Ini penyakit bukan penyakit fisik ya. Penyakit hati ya. Yang pertama, mengerjakan ibadah maksud untuk mencapai kedudukan istiqomah. Ya, kita kan begitu pengennya ya, ibadah, pengen istiqomah terus-menerus. Tapi dilakukan secara buru-buru atau tergesa-gesa. Padahal mungkin belum waktunya itu, saatnya ya tepat bagi kita untuk itu gitu. Maksudnya memang belum saatnya kita. Tapi kita buru-buru, pengen dibilang istiqomah terus.
Nah, sikap ini menyebabkan diri kita jadi lemah karena apa namanya? Jadi berhenti kita bermujahadah. Karena akibatnya kalau kita nanti buru-buru, tergesa-gesa, kemudian pengen istiqomah, capek kan lama-lama gitu ya. Nggak sabar, nggak pelan-pelan, akhirnya capek, akhirnya gagal bermujahadah dan merasa lelah. Keinginannya malah nggak tercapai. Dan bisa juga ialah berlebihan dalam bersungguh-sungguh dan merawat jiwanya. Luar biasa nih sungguh-sungguhnya. Sehingga ia tidak sampai ke tujuan diinginkan. Jadi terlalu longgar dan terlalu berlebihan itu keduanya adalah sikap yang tergesa-gesa. Terlalu longgar, pelan-pelan, tartaran gitu ya. Muatan banget, longgar banget. Itu juga bisa nggak nyampe juga. Atau pengen buru-buru jadi begini gitu. Seolah-olah mujahadah sungguh-sungguh. Padahal ya, setelah itu bisa jadi setelah tujuannya nggak tercapai dia putus asa, akhirnya malah meninggalkan tujuannya. Nah, kita di istiqomah nih, apa sih yang kita mau capai gitu kan, pengen cepet bisa atau segala macam, nggak bisa nyesel ninggalin akhirnya gitu. Ada orang belajar begitu bisa kadang-kadang, belajar apa kek belajar Quran ngaji gitu ya, udah sungguh-sungguh kagak bisa juga, padahal mungkin di balik itu ada hikmah yang lainnya gitu ya. Walaupun kita nggak dapat ya saat ini, mungkin belum saatnya emang. Ya, Allah bilang disebutkan begitu, emang belum waktunya. Jadi istiqomah terus. Karena memang sesungguhnya dalam sabda Rasulullah SAW, Inna dinana hadha matinun, fa'ughil fihi birifqin, fa'innal mumbatta la ardan qata'a wa la zahran amqa. Sesungguhnya agama kita ini kokoh, kuat. Maka masukilah ya dengan lembut. Agama ini kuat, tapi kita masuknya dengan lembut. Sebab tumbuhan itu, nih perumpamaannya nih, tumbuhan itu tidak membelah bumi dan tidak menyisakan tempat yang keras, melainkan ditumbuhinya. Jadi walaupun tumbuhan itu kan lembek, tapi kalau dia tumbuh di ada yang tumbuh di batu gitu ya, bisa tumbuh dia. Karena apa? Pelan-pelan. Kalau dia buru-buru nggak bisa. Maaf banget ya. Iya izin. Iya tadi udah bilang. Ya sih ya. Hati-hati, Cing. Salam. Dan dalam satu ada perumpamaan juga, jika tidak tergesa-gesa kita akan nyampe. Sementara seorang penyair mengatakan, orang yang bersikap tenang sering mendapat apa yang diinginkan. Sedangkan orang yang terburu-buru biasanya suka tergelincir. Ada orang tenang, kalem. Ada orang Jawa ya, kalem banget. Dari kampung datang ke Jakarta. Dia dagang gitu ya. Pelan. Tahu-tahu bisa beli mobil, bisa beli rumah. Kontrakan kita dibeli sama dia. Nah, kita buru-buru. Iya. Orang Betawi ini, mohon maaf ya, kita punya duit habis gusuran, pengen usaha, buru-buru pengen kaya, akhirnya capek bangkrut, dia jual usahanya, akhirnya kagak dapet apa-apa. Itu mungkin perumpamaan. Jadi ada orang sabar gitu, pelan. Nah agama begitu, jangan buru-buru juga gitu ya, pelan-pelan aja. Setiap hari sholat, nambahin. Buru-buru nih, mau mujahadah, sholat tahajud langsung 12 rakaat misalnya, ya kan? Hari pertama, begitu berikutnya dia capek, hari kedua capek, tambah, akhirnya nggak nyampe. Tujuannya apa? Pengen mujahadah. Tapi kalau yang pelan-pelan 2 rakaat dulu lah, walaupun fisiknya masih kuat nih, orang masih baru ya biasanya gitu, 2 rakaat dulu, udah istirahat dulu, besok tambahin. Atau masih nyantai aja, tapi akhirnya lama-lama dia kuat. Nah itu yang dibilang, tumbuhan itu akan menancap ke tanah yang keras ini, itu lama-lama ya begitu. Awalnya pelan, dia nunggu sedikit-sedikit kan, akar itu terus ke tanah, terus akhirnya udah mau akar kuat, akhirnya udah nempel. Lihat pohon beringin, nempel di tembok, dicabut susah,
Karena akarnya udah kesono kemari. Awalnya nggak kelihatan tuh numbuh, satu dikit pelan-pelan. Agama begitu. Kita mulai dari hal-hal yang kecil, tapi rutin. Terus pelan-pelan, jangan berhenti. Ya, pelan itu maksudnya ya, kalau kita ngeliat keong jalan ya, gitu. Pelan-pelan, tapi nyampe tujuan. Tapi dia nggak berhenti jalannya. Kalau kita kan kadang buru-buru, ya dulu cerita si Kancil sama si, iya. Begitu dia udah lari kenceng, seolah dia bisa menyampai tujuan, dia istirahat dulu. Akhirnya keduluan nama yang pelan-pelan. Itu perumpamaannya. Jadi agama juga, kalau kita terlalu terburu-buru, khawatirnya begitu, tergelincir. Buru-buru bisa ini, laju ke sono kemari, nggak bisa, habisan waktu, capek, akhirnya apa? Nggak ada yang dikerjain sama sekali, dia tinggalin semuanya. Udahlah, kita mancing aja. Mancing nggak ada resikonya. Iya kan? Iya. Nyari yang gampang gitu. Iya. Lagi pusing-pusing nyelesain urusan, padahal urusan harus diselesain pelan-pelan ya. Gitu. Udahlah, tinggalin aja. Itu kan sama aja nggak nyampe tujuan akhirnya. Tujuan akhir apa? Nyelesain masalah. Akhirnya malah melupakan masalah. Dan masalah itu nggak akan hilang. Dan balik lagi. Misalnya ada, mohon maaf ya, misalnya punya pasangan nggak bisa dididik nih dari dulu sekian, gak sabar gitu, akhirnya udah ganti aja. Enak ganti. Tapi begitu dia introspeksi, 10 tahun 20 tahun sia-sia juga ya, ini mau mulain lagi kan capek ya, ngebentuk lagi. Ya nambah saran. Nambah. Kalau nambah jadi kuat ya. Kalau akar satu kan kurang kuat ya, jadi minggir gitu. Kalau dua bisa juga ini. Boleh dipraktekkan itu bagi yang mau ya. Kayak bensin Pertamina. Ya, kita lanjut. Tadi yang pertama, mengerjakan ibadah itu dengan maksud tujuannya istiqomah, tapi karena nggak pelan-pelan ya berbahaya, bisa malah menghilangkan istiqomah. Yang kedua, seorang hamba memiliki keperluan nih, kemudian berdoa kepada Allah untuk memperolehnya. Terus dia memperbanyak doanya serta sungguh-sungguh minta kepada Allah agar doanya diijabah sesegera mungkin gitu. Ya Allah kabulin gitu ya. Segera nih butuh ini nih. Dan ia menyangka Allah pasti segera memenuhi permohonan itu, dan dia yakin karena dia ya maksudnya orang soleh lah gitu ya, jarang melakukan hal maksiat, dan dia yakin doanya dikabul Allah. Tapi dia minta tergesa-gesa sama Allah, ya Allah besok misalnya gitu. Atau segeralah gitu ya, ini disegerakan, hingga ketika Allah tidak mengabulkan permintaan saat itu, ia jadi lemah semangatnya. Gitu. Jadi akhirnya jadi putus asa. Itu karena tergesa-gesa juga namanya. Kan kata dalam satu hadis begitu. Jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Apa itu tergesa dalam? Kata Nabi, dia berdoa, kemudian nggak dikabulkan. Kemudian dia berdoa, nggak dikabulkan. Kemudian yang ketiga kali dia berdoa lagi, nggak dikabulkan. Akhirnya dia meninggalkan doa. Itu namanya tergesa-gesa dalam berdoa. Boleh jadi yang keempat, kalau dia berdoa lagi itu udah mau dikabulin, tapi dia selesai. Jadi artinya dalam berdoa juga ya itu harus pelan-pelan minta sama Allah. Paling bicaranya jangan ya Allah minta besok ini boleh. Tapi ketika ya misalnya Allah sembuhkan sakit saya, misalnya besok misalnya begini-gini, ya boleh. Tapi kalau nggak dikabulin, jangan putus asa, jangan kecewa. Karena kan doa itu ada yang bisa diijabah langsung, ada juga yang ditunda pengkabulannya, ada juga yang disimpan
buat nanti kebaikan kita di akhirat, pahala kita. Nah, itu berarti nggak ada ruginya, nggak ada ruginya. Karena ketika kita minta sama Allah sungguh-sungguh, Allah pasti kabulkan, Allah pasti menerima doa kita. Dan itu tandanya Allah mencintai kita karena langsung dikabulkan. Dengan berdoa itu berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Allah. Itu ya Allah senang. Mungkin Allah biarin, ya. Ini sampai kita mati doa kita dikabulkan juga nggak rugi. Kelihatannya rugi. Wah nggak dapet ya. Nah itu banyak tuh. Akhirnya ya udah tinggalin doanya. Setiap hari ke masjid, setiap waktu orang-orang pulang dia nggak orang-orang langsung pulang. Allahumma anta salam pulang dia nggak sampai selesai. Itu benar kan udah sehari 2 hari ya, terus sampai sebulan 2 bulan. Yang dia maksud nggak dapat juga nih. Besok-besok dia nggak balik lagi ke masjid. Nah itu yang nggak boleh. Jadi itu yang dimaksud tergesa-gesa. Termasuk tergesa-gesa juga namanya, gitu ya. Buru-buru kita mengambil kesimpulan, gitu. Wah Allah nggak terima doa saya nih. Ya. Bisa jadi juga mungkin Allah menunda atau mungkin juga Allah memuji kita atau mungkin banyak kehilafan atau maksiat kita ya mungkin kita perbaiki juga dari sisi mungkin banyak dosa bersihin juga kali doanya nggak kabul nih ya hubungan kita sama manusia ya kan juga kita perbaiki juga bisa jadi itu yang menghambatnya kan banyak hal juga jadi jangan berhenti doanya maksudnya. Iya, ada yang mau masuk surga buru-buru. Ya kita begitu emang pengennya sih buru-buru dapat kebaikan begini kayak orang apa ngelihat orang main film ya. Ya kan ada jagoan ada udah matiin aja buru-buru datang jagoannya gitu. Nah itu kan film. Kehidupan ini kan nggak begitu ya. Jadi hakikatnya yang namanya mujahadah kita berdoa itu terus menerus ya nggak boleh berhenti dikabulkan sekarang dikabulkan nanti nggak ada masalah yang penting niat kita tetap mendekatkan diri kepada Allah itu udah suatu yang luar biasa dan faedahnya ketika semua urusan kita udah sampaikan kepada Allah tuh kita nangis kita minta maaf itu ringan beban kita karena kita udah mencurhatkan isi hati kita itu sama sesuatu zat yang udah pas gitu ya bukan sama manusia karena manusia bisa kecewa kita bisa juga jadi malah bahaya gitu ya jadi nanti kita curhat kepada orang iya gue curhat sama lu doang nih katanya iya gue nggak ceritain kemana-mana besoknya dia cerita gitu. Manusia kan nggak bisa dipegang iya pasti kecewa nggak ada manusia yang makanya curhatnya jangan penghatan dalam mau orang gitu ya tapi kalau mau Allah malam-malam bangun yang lain jangan sampai tahu bini kita atau suami kita jangan sampai tahu kalau sendirian aja gitu nah itu lo hebat tuh besok pagi-paginya lega tuh urusan kayak udah kelar padahal belum selesai karena kita udah curhatin gitu kita udah selesai ya Allah nih ada urusan aku gantung ada urusannya mau udah selesai nanti Allah yang nerusin bagaimana Allah kasih jalan keluarnya gitu. Itu udah ringan banget udah besoknya udah kita bangun juga segar banget dah gitu jadi pencet ya kemudian yang ketiga tadi yang kedua tentang doa yang tidak dikabul kemudian ada suatu saat seorang yang ahli seorang salik atau yang kita dalam menjalankan ibadah menempuh jalan agama dizolimi oleh seseorang nih kita nih merasa diri kita baik dah gitu ya tapi ada yang zolim sama kita gitu. Kemudian membuat kita marah gitu. Lalu buru-buru kita berdoa kepada Allah agar orang yang menzolimi kita itu dapat balasan atau dapat pahala atau celaka. Jadi itu bisa jadi Allah kabulin. Karena itu orang soleh nih doain orang tapi celaka, orang itu celaka gitu. Itu binasa. Nah, orang itu binasa di sini disebutkan. Sampai binasa lah, rusak lah apa segala macam.
atau mungkin sakit lah apalah. Jadi sebenarnya ini orang yang menempuh jalan agama ini itu sebenarnya udah melampaui batas dalam masalah itu. Jadi melewati dia berdoa buruk kepada sesama muslim, ya kan? Karena dia merasa orang kan baik, kenapa orang masih jahat sama gua? Gua doain dah yang jahat, begini kan ada ya begitu ya. Itu godaan juga. Itu tergesa-gesa sebenarnya. Padahal Allah melarang itu. Jadi itu jatuhnya nanti kepada kemaksiatan dan kebinasaan juga buat kita itu ya. Allah Ta'ala auzubillahi minasyaitonirrajim wa yada'ul insan bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Dan manusia berdoa untuk kejahatan sebagaimana ia berdoa untuk kebaikan. Jadi mendoakan orang celaka itu kan jahat. Sama ketika dia berdoa untuk kebaikan juga itu baik-baik sebenarnya. Dalam manusia itu bersifat tergesa-gesa. Al-Isra ayat 11. Jadi itu termasuk yang tergesa-gesa. Jadi dilarang kita tuh buru-buru gitu ya. Karena memang bukan tugas kita untuk menghakimi orang lain. Kalaupun orang zalim sama kita, kalau Nabi mengajarkan itu kita doain orang itu malah ya supaya kembali menjadi baik gitu ya. Jadi orang yang zalim kepada kita doain, bukan contohnya Nabi ketika di Taif ya. Itu luar biasa akhlaknya. Tapi dizalimi itu. Apalagi seorang pemimpin dunia ibaratnya ya, pemimpin dunia akhirat. Mestinya kan marah besar, tapi Nabi nggak marah. Itu contohnya. Itu luar biasa akhlaknya. Tapi memang kita nggak sampai ke seperti itu. Tapi minimal kita jangan mendoakan buruk pada orang. Kita nggak ngerusak diri kita. Ya. Tapi dia pantas nih harusnya orang jahat gini-gini. Ya, memang. Tapi biar Allah aja dah yang menghukumnya, jangan sampai keluar dari lisan kita. Gitu ya. Kemudian yang keempat, dasar ibadah itu adalah waro. Waro itu apa sih? Waro itu adalah teliti, ya. Kalau orang dulu bilangnya waro itu apik ya. Segala sesuatu tuh apik kerjainnya. Gimana apa mengerjakan ini. Orang apik itu kan pelan-pelan dia. Ini benar nggak? Itu dasar hukumnya, dasar agamanya segala pelan dia. Jadi dia pelajarin dulu, cermat, teliti gitu ya. Kemudian dalam persoalan mencari nafkah juga dibilang ini benar halal nggak sih ini duit. Dia pelan-pelan dia lihat apakah ini subhat, apakah haram gitu. Jadi yang masuk ke dalam dirinya itu sesuatu yang memang luar biasa lah. Pokoknya kita nggak bisa nyontoh orang-orang dulu tuh. Jadi walaupun kelihatan dulu orang tua kita kelihatan susah ya, tapi mereka menjalani agama itu benar gitu. Jadi mereka sabar gitu. Punya anak banyak, coba yang punya anak banyak. Haji Munir, keluarganya banyak juga anak-anak. Bapaknya luar biasa. Ya, pelan-pelan anaknya lulus kuliah, sekolah segala macam. Nah itu. Jadi memang dilarang kita terburu-buru. Jadi waro atau teliti atau apik ya terhadap makanan, minuman, berbicara dan melakukan sesuatu. Berbicara juga sama, harus cermat, hati-hati. Karena mohon maaf, orang yang cerdas adalah orang yang berbicara, ketika berbicara itu yang berbicara hatinya, mulutnya dikunci. Jadi orang cerdas tuh. Jadi sebelum dia ngomong nih, mulutnya dikunci dulu. Hatinya bicara. Kalau saya ngomong begini, kira-kira menyakiti hati orang nggak? Gitu. Maksudnya hati yang dibuka, mulutnya dikunci dulu. Gitu. Itu orang cerdas. Dia mau ngomong dia pelan-pelan. Kalau orang ngomong mau ngomong sama orang yang karakternya kayak gini, kira-kira menyulut kemarahan dia nggak nih? Harus pakai tata bahasa yang beda gitu, yang dikeluarinnya dengan beda. Itu dikunci dulu mulutnya, tapi hatinya dibuka. Berbeda dengan orang yang bodoh. Hatinya dikunci, mulutnya bicara gitu. Jadi langsung ngoblak.
Dia kata aja, orang tersinggung, marah, bahaya. Ya, bahaya banget. Karena apa? Kalau dalam komunitas orang yang udah kenal kita, ya kan, kita udah kenal dari kecil nih, ngablak begitu, itu mungkin nggak begitu pengaruh, karena orang gue tahu dia. Tapi ketika kita nanti hijrah, misalnya digusur rumah kita pindah ke satu kampung, kita ngomong begitu, banyak yang tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada mati, ya kita nggak tahu Allah kayak gitu. Nah itulah sifat kehati-hatian kita. Jadi kalau kita bicara, pikirin dulu gitu. Nah, jangan asal keluar. Nah, kita kan udah mulai tua nih. Ada yang punya cucu, Faisal punya cucu. Iya, udah tua. Udah jadi kakek-kakek, engkong-engkong, ya kan? Iya, artinya kita mulai aja berubah gitu. Terus kapan lagi kalau kita nggak berubah? Umur maksimal berapa? 63. Iya. Kita 53, 52. 10 tahun lagi, Sal. Iya. Si kredit motor masih cukup ya. Iya. Jadi kapan kita mau mulainya gitu kalau kita nggak mulai dari sekarang nih. Makanya kita ngaji begini nih, ngumpul begini nih, silaturahim begini ada manfaatnya juga kan gitu ya. Kapan kita mau berubah? Kalau nggak diniatin, kalau nggak dikumpul begini, nggak termotivasi sama temen si A si B begini. Jadi kita pengen kayak dia berubah. Kayak kemarin kita ngiri boleh sama orang dalam hal kebaikan. Si A si B begini, boleh itu contoh. Gitu. Jadi kapan lagi gitu kan? Karena ajal itu nggak bisa kita ukur waktu kapannya. Ya. Kita boleh jadi yang kita anggap panjang ya, kemarin kita belajar panjang angan-angan. Kita merasa umur kita masih Nabi aja 63. Kita misalnya masih 10 tahun lagi, belum tentu juga. Bisa jadi besok terpulang, kita nggak tahu ya kan. Siap-siap gitu ya. Nah kita harus benar-benar jaga diri kita. Yang tadi makanya ketika tergesa-gesa itu ya mengkhawatirkan. Kayak naik motor kita buru-buru. Ya, buru-buru tiba-tiba kecelakaan, kan bahaya. Itu kita nggak menjaga diri kita sebenarnya. Dari menjaga hati kita bisa menjaga fisik kita juga. Jadi nggak buru-buru. Puyeng dikit buru-buru minum obat. Padahal belum tentu tuh. Haji Munir kemarin dia cerita lagi sakit lambung, yang sakit kepalanya, yang diobatin lambungnya. Tapi bener, sakit kepalanya hilang. Coba kalau dia minum sakit kepala, belum tentu lambungnya hilang. Hilang. Lambungnya sembuh. Iya. Karena penyakit itu memang begitu. Awalnya bisa dari lambung, bisa jadi gitu. Awalnya bisa jadi pikiran juga. Ada pusing karena pikiran, ada pusing karena lambung, ada pusing karena dari yang lain-lain juga gitu ya. Nah kita harus diagnosa dulu, dokter yang lebih tahu. Oke, kalau buru-buru, udah biasa minum Bodrek aja, minum Panadol aja, bisa hilang. Belum tentu juga. Kali ini beda, karena udah tua. Bisa jadi bukan karena itu pusingnya. Gitu. Iya macam-macam. Oh dulu pusing 7 keliling gitu ya, keliangan. Oh ini keliangan doang. Pas sekarang katanya vertigo. Dari mana? Dari lambung juga. Macam-macam. Jadi hal kita memang kudu hati-hati. Semakin banyak yang apalagi kita ya, semakin umur kita bertambah, banyak hal yang kita nggak tahu. On the real kita udah banyak yang mau turun gitu ya. Kayak kendaraan kita aja gitu. Rusaknya di sini, merembet ke sono. Begitu diperiksa, mendingan jangan diperiksa dah katanya. Kalau kita mikirnya gitu ya. Daripada kita tahu, akhirnya ketahuan semua gitu. Lebih baik nggak tahu sih sebenarnya. Beneran. Jadi secara psikologis kita merasa sehat. Karena ketika ya udah dok, nggak usah diperiksa dok. Kalau diperiksa ketahuan kita semua nih.
Begitu dicek awalnya lambung, begitu dicek lagi ada diabetes, ada lagi hipertensi, jantung, paru-paru, aduh pusing. Iya makanya jangan diperiksa lah udah. Diomelin sama dokter. Enggak, tapi memang secara psikologis kuat banget gitu. Kalau kita mikirnya sehat, sakit dikit udah jangan mikir jauh-jauh. Anggap aja ini pusing biasa. Biasanya suka hilang. Karena itu yang ngajakin sembuh pikiran kita. Ada istilah dalam psikologi itu namanya psikosomatik ya. Penyakit fisik yang disebabkan oleh penyakit batin, penyakit pikiran. Jadi pikiran kita mengset gitu ya. Sakit jadi sakit. Men-set sehat, bisa jadi itu jadi sehat. Contohnya apa? Rasulullah teladan yang paling hebat. Rasulullah nggak pernah berpikir negatif, pikirannya positif terus. Sakitnya apa? Flu biasa, nggak ada yang berat. Ya. Jadi pas mau meninggalnya memang agak berat. Tapi pas sepanjang usia beliau, ya kayak flu-flu biasa iya gitu. Tapi nggak parah. Kayak kita kan macam-macam. Bisa jadi begitu. Kayak misalnya gini, orang yang stres itu larinya kemana? Ke lambung kan. Nah, orang yang sering stres, jadi apa-apa dipikirin nih. Ini dikit, wah stres nih. Lama-lama lambungnya nggak stabil. Cara gini deh, kalau kita mau ngerasain stres itu, kita mau ujian nih, atau mau ulangan di sekolah, mulus. Padahal tuh cuman dari pikiran kita nih, psikologi kita nih ketakutan nih. Larinya apa? Mulus kan? Ya itu kalau kita ngadepin masalah ketakutan begitu, stres pasti larinya ke lambung. Nah kalau itu tiap saat nih kita kerjain ya, setiap kali masalah nih kita pikirin, lambungnya keganggu. Setiap hari kita pikirin, lama-lama nih lambung ngacak-ngacak. Nggak stabil kan dia, nggak stabil, lama-lama lambungnya luka lah, apalah gitu, jadi masalah gitu. Jadi harusnya dia muter bener nih, karena ada pikiran stres itu, jadi dia mungkin agak lambat gitu. Ketika dia lambat, ngeganggu yang lain kan, proses metabolismenya. Nah itu dalam psikologi kan begitu. Jadi gara-gara pikiran stres itu, larinya ke lambung. Jadi lambungnya macam-macam lah penyakitnya dari situ. Dan dari lambung bisa jadi timbul ke penyakit-penyakit yang lainnya. Jadi intinya semua dari pola pikirnya, pikiran kita. Gitu. Kalau pusing mancing. Ngilangin stres. Iya. Nah, ada satu cara nih guru-guru kita ngajarin, ya, supaya kita nggak sering stres. Caranya gimana? Jadi setiap permasalahan apapun, semua orang pasti punya masalah. Tapi kita berpikir gini, semua itu adalah diri kita, apa yang terjadi dalam diri kita semua itu adalah pemberian Allah atas kehendak Allah, bukan punya kita. Misalnya kita punya harta banyak, kita pikirin bagaimana nanti ngejagainnya, misalnya gitu ya. Bagaimana bisa terus nanti menjadi warisan buat anak-anak kita. Kita pikirin gitu. Seolah-olah itu jadi hak milik kita. Padahal belum tentu, ya. Bisa jadi harta itu hilang sekejap. Nah, supaya kita nggak stres itu, kita balikin bahwa harta ini adalah pemberian Allah. Harta ini bukan milik kita. Harta ini hanya titipan. Nah, kalau Allah mau ambil kapanpun, ya kita redo. Gitu. Jadi itu ngilangin stres tuh. Jadi apa yang ada dalam diri kita itu, semua kita serahin pada Allah. Sakit kita juga ini Allah yang beri. Kalau Allah mau angkat, ya Allah angkat. Gitu. Kalau jadi sakit ini jadi wasilah penebus dosa kita, ya kita bermohon sama Allah tetap sakit gitu ya. Supaya ada orang begitu, yang tetap sakit biar dosanya tertebus gitu ya.
Jadi khawatir ya apa semua itu pemberian gitu. Nah, ini juga apa namanya penting juga buat kita ketika kita nanti eh, kita sholat nih, kita sholat kan banyak banget kendalanya tuh. Nah, ketika kita takbiratul ihram Allahu Akbar, Allah yang maha besar, yang lainnya kecil, urusan dunia kecil, urusan utang kecil, urusan apa yang remeh-remeh itu kecil semua. Kalau kita membesarkan Allah, kita gampang ngelepasinnya tuh, karena memang kita udah biasa kan, udah ini milik Allah, urusan ya pasti terselesai kalau kita selesai. Allah yang menyelesaikan masalah, Allah yang berikan masalah, Allah yang menyelesaikan masalah. Yang penting kita ridho dan nerima, kita sabar, kita ikhtiar, selesai. Udah, kita sholat. Itu kita lupa, kita lepasin semuanya itu. Jadi nggak berat. Nah, kita khusyuknya jadi gampang. Nah, itu kalau kita mau bertemu Allah aja waktu sholat, sebegitu gampangnya kita bisa ngelupain itu semuanya. Dunia, harta, rumah, pasangan kita, anak-anak kita, itu semua bukan punya kita. Gitu. Kita lepas semuanya. Nah, itu akan memudahkan kita ketika kita sakratul maut. Ya, ketika kita diambil Allah sama kita, ya kita nggak ada beban. Makanya itu sholat itu latihan sebenarnya. Menghadap Allah. Kalau menghadap Allah yang sesungguhnya nanti ketika ajal kan. Nah, menghadap Allah ketika kita sholat itu ketika kita melepaskan semua apa sih yang jadi embel-embel di kita kan semua ditakdirkan berbeda-beda nih. Ada yang lahir dari keluarga yang mampu, yang tidak mampu, ada orang yang punya harta, yang harta, ada yang ditakdirkan dia cerdas, tidak cerdas, misalnya gitu ya, punya kemampuan, ada yang punya kelebihan ini, ada yang tidak punya kelebihan, semua milik Allah. Ketika kita sholat, diajarin tuh begitu, dilepasin semuanya. Urusan apapun kecil. Kenapa sholat dimulai dengan takbir? Karena kita mengikrarkan bahwa hanya Allah lah yang maha besar, yang lainnya kecil. Kalau yang lainnya kecil, ngapain kita pikirin? Apalagi mikiran yang remeh-remeh gitu ya, yang urusan yang kayak misalnya presiden, mikirin negara misalnya gitu. Oh ini berat besar gitu. Itu juga masih kecil. Apalagi kita urusan yang urusan rumah tangga yang jauh lah dari negara ya. Negara aja udah kita pikir besar banget, jadi kecil, lebih kecil lagi. Jadi jangan jadi picik kita dengan hal urusan yang demikian. Nah itu nggak bisa kita dapat instan, harus pelan-pelan. Tadi nggak boleh kita tergesa-gesa, buru-buru pengen langsung lupain semua, nggak bisa juga. Pelan-pelan. Harus kan situasi itu harus dibentuk. Kayak misalnya lingkungan kita, keluarga kita mau menciptakan suasana kayak gitu, kan dibentuk dulu sampai kepada kondisi di mana kita nggak terganggu lagi dengan urusan kayak gitu, karena dibantu oleh anak, istri gitu ya, membuat kita tenang. Berarti kondusif ibaratnya ya, dibuat iklimnya kondusif gitu dalam keluarga kita. Jadi yang satu mau menyerahkan urusan semua, yang satu enggak misalnya gitu, kan akhirnya tarik-tarikan. Nah itu perlu sabar juga kita ininya menata gitu. Ada yang memang lagi serius-seriusnya nyari uang gitu, misalnya istri atau suami lagi mau kebu-kebunya ngumpul, tiba-tiba tergesa-gesa kita ngomong, udahlah harta nggak dibawa mati gitu. Dia diam langsung. Pelan-pelan juga, jangan begitu gitu. Boleh berharta untuk bekal akhirat, karena harta itu bisa jadi kendaraannya itu, tapi jangan mengalahkan akhirat. Cuman jangan saklek juga gitu. Ada yang suka olahraga misalnya gitu, tiba-tiba kita cegah, udah jangan olahraga, kalau orang sakit maka sakit aja, dia berhenti olahraga. Jangan begitu juga, biarin aja, tapi pelan-pelan gitu ya, pelan-pelan kita ya itulah tadi, kita nggak boleh tergesa-gesa dalam hal apapun, pelan-pelan, didiknya pelan gitu, sampai nanti kita mencapai satu kondisi yang kondusif, kemudian kita akan mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Nah kita berharap tuh
akhir hayat kita mati dalam keadaan yang tenang, kita dalam keadaan yang baik, dalam keadaan husnul khotimah. Nah itu tujuan akhirnya. Sebenarnya larinya ke situ. Ya mungkin itu aja. Pas 1 jam saya hitung, tinggal 1 menit. Mungkin kita ada yang mau nambahin? Oke, Munir, Jo, sabar. Pas dia udah berumur bisa membagikan ilmunya. Intinya kalau kita mau sungguh-sungguh apapun bisa kita kerjakan. Jangankan yang mudah, yang sulit aja masih bisa kita capai. Itu aja. Iya, alhamdulillah. Tambahan itu ya, kita memang harus pasti ya, kita harus sungguh-sungguh dan mendawamnya istiqomah, dawamnya istiqomah terus-terusan. Jadi nggak berhenti gitu ya. Jadi jangan cuman pas lagi ya, karena ya tadi istiqomah itu lebih, al istiqomah itu ya khairun min alfi karomah. Jadi lebih baik dari 1000 karomah, 1000 keramat ya. Luar biasa, karena memang itu hal yang berat ya. Sedikit-sedikit orang gak ngerjain, kita ngerjain. Orang lagi kesono kemari, kita masih itu terus begitu. Nanti ujung-ujungnya kerasa, cuman memang panjang waktunya. Sabar juga begitu, terus sabar sampai akhirnya orang berubah. Karena bisa jadi orang keras itu karena nggak ada ilmunya. Ketika dia punya ilmu, dia melunak. Nah, kena siraman rohani lebih gampang, nasihat lebih mudah. Ya, karena orang nggak punya ilmu biasanya keras, dia berontak, dia lawan gitu. Nah itu pelan-pelan. Seperti tadi tanaman masuk ke dalam bumi, dia akan mengakar dengan kuat, tapi dia bertambahnya setiap saat, setiap terus begitu sampai batu pun bisa ditembus. Tapi kalau dia langsung nggak bakalan mungkin, karena akar itu lembek. Gitu. Ya mungkin itu aja. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini kita bisa amalkan, bermanfaat buat kita, bil khusus buat diri saya pribadi. Mohon maaf juga atas khilafan kekurangannya dan dimaafkan segala apa yang dari diri saya, karena memang kita sama-sama masih belajar. Dan apa yang baik itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan taufiknya. Al-Fatihah kita doakan bil khusus buat diri kita, orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita, anak-anak istri kita, suami kita dan seterusnya. Mudah-mudahan adalah orang-orang yang dijaga, dipelihara Allah Subhanahu wa taala iman takwanya, berikan istiqomah dalam menjalankan ibadah kebaikannya. Bihadhihi niyah wa likunatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah nyampe juga. Selamat datang ibu-ibu. Semangat perjuangannya luar biasa. Pahalanya sama sama kita ini nyampe, walaupun pahala Allah yang ngatur bukan kita. Bisa jadi gedean dia karena perjuangan lebih berat. Kita rumahnya dekat, ada kendaraan ya, karena kendaraan luar biasa. Mujahadahnya beda gitu. Jadi memang tingkatannya kita nggak tahu, Allah yang ngatur, bukan hak ya, bukan kita ngitungin pahala kita, enggak. Tapi mohon maaf nih ya yang baru hadir, ini baru mau selesai, nggak apa-apa ya. Atau ada yang mau nambahin dulu? Iya. Saya tadi ada satu tambahan, satu hadis lupa. Al-ajalah itu tergesa-gesa, tapi dibolehkan dalam 5 hal. Yang pertama, kita buru-buru dalam, misalnya kita punya anak perempuan nih, dapat jodoh, ada yang kita buru-buru nikahin. Ya. Kemudian kita berdosa, kita buru-buru taubat. Ya. Kemudian kita punya utang,
Ya, kalau kita udah mampu bayar, kita buru-buru bayar. Kemudian yang keempat, kalau ada orang meninggal, itu kita buru-buru dimakamin. Nah, yang terakhir, yang kelima, kalau ada tamu datang, buru-buru disuguhin. Nah, ini ada tamu baru datang, suguhin dah. Ya, itu yang harus disegerakan. Jangan pakai nanya, aus apa enggak, tamu langsung sodorin. Itu sunnah. Jadi guru-guru kita juga kalau orang bertamu rumah kita, langsung tuh kopi, teh apa, nggak usah milih, kasih aja semuanya. Karena kadang-kadang kalau ditanya, udah makan belum? Dia bilang udah, karena dia malu gitu. Padahal melapar gitu ya. Jadi nggak boleh ditanya, langsung ditawarin, langsung aja kasih. Ya, itu satu tambahan. Jadi buru-buru boleh dalam hal itu. Mudah-mudahan ini ada tamu, ya langsung dapat minum. Ayo kita istighfar, nanti kita baca sama-sama berdoa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Wa atubu ilaihi taubatan nasuha, taubatan nasuha, taubatan nasuha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa bika min syarri ma sana'tu. Qabulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Qabulaka min syarri ma sana'tu wa qabulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu wa a'udzubika bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultuhu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa huwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia banyak kenal juga susulin. Caplin. Caplin. Barmawi. Gua nasi udah, gua pengen makan di rumah lu apa sayur duluan yang Ya, wih bini lu nyesel banget tadi kagak dateng wih. Dia ntar dijaga-jaga kalau